perkenalkan, nama saya Syamsuryani Aris dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai sejarah perkembangan ekologi tumbuhan. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai sejarah ekologi tumbuhan, pembagiannya dan sebagainya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekologi tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan ini tentu kita ketahui dia berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan tumbuhan. Nah, ekologi dia berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Nah, sedangkan tumbuhan sendiri dia memiliki pengertian sebagai suatu organisme hidup eukariot multiseluler dari kingdom Plantae yang dapat dibedakan menjadi tumbuhan berbunga, gimnospermae, paku-pakuan, lumut, dan alga hijau. Nah, sehingga dapat kita artikan dari pengertian ini bahwa ekologi tumbuhan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai tumbuhan dan bagaimana interaksi tumbuhan tersebut dengan habitat atau lingkungannya. Nah, selanjutnya selain dari pengertian tadi, ada beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli. Nah, menurut beberapa ahli, ekologi tumbuhan ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu spesies tumbuhan atau suatu komunitas tumbuhan pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai sejarah. Sama perkembangan dari ekologi tumbuhan ini sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini dikarenakan ekologi tumbuhan sudah ada sejak keberadaan manusia. Akan tetapi di sini saya akan membagi perkembangan ekologi tumbuhan ini menjadi 3 periode. Yang pertama atau pada periode awal, yang kedua adalah periode abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Dan yang ketiga adalah periode abad ke-20 sampai dengan abad yang sekarang. Nah, pada periode awal itu perkembangan dari ekologi tumbuhan dipelopori oleh para pengumpul makanan dan para dukun obat, di mana pada dasarnya para pengumpul makanan ini mereka sudah mengetahui pola variasi distribusi dari tumbuh-tumbuhan melalui pengalaman mereka. Selain itu, mereka telah mengetahui bagaimana hubungan atau bagaimana hubungan antara tumbuhan dengan habitatnya. Nah, untuk periode yang kedua, yaitu periode pada abad ke-17 sampai dengan periode abad ke-19, ilmu ekologi ini mulai berkembang. Pada awal kemunculannya secara formal, ekologi ini ditandai dengan adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya, tetapi masih menjadi ilmu yang tergabung dengan bidang geografi. Nah, pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 itu muncul beberapa istilah. Yang pertama ada suksesi komunitas yang muncul pada awal abad ke-19 yang diperkenalkan oleh Clemens, tepatnya pada tahun 1916. Yang kedua, diterbitkannya buku mengenai geografi tumbuhan yang ditulis oleh seorang ahli botani dan taksonomi tumbuhan, yang salah satu pionirnya yang terkenal itu adalah Carl Ludwig Willdenow, yang muncul pada tahun 1765 sampai dengan 1812. Kemudian pada tahun ini muncul juga istilah yang disebut dengan asosiasi. Istilah ini dipelopori oleh
Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt. Nah, selanjutnya pada perkembangan berikutnya terjadi pada pada abad ke-20 sampai dengan sekarang. Nah, pada masa ini ekologi sudah berkembang lumayan pesat dan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri terlepas dari ilmu geografi. Nah, pada periode ini muncul beberapa tokoh ahli yang secara khusus mempelajari mengenai kajian ekologi tumbuhan. Nah, beberapa konsep yang muncul pada masa ini yaitu sebuah konsep kontroversial dari Henry Gleason yang menentang teori suksesi. Selanjutnya adalah dari Robert Whittaker yang mengembangkan sinekologi. Selanjutnya, Christian Ronkler yang mengembangkan klasifikasi bentuk kehidupan. Nah, yang terakhir dari Josius Brown Blagojevich tahun 1884 sampai dengan 1980. Nah, dia mengembangkan suatu metode sampling komunitas tumbuhan reduksi, reduksi data vegetasi, serta nomenklatur asosiasi. Nah, dalam mempelajari ekologi tumbuhan ini digunakan dua pendekatan yang sesuai dengan penjelasan dari Jongman tahun 1995. Pendekatan ini yaitu autekologi dan sinekologi. Nah, perbedaan dari autekologi dan sinekologi yaitu kalau autekologi atau dia disebut juga sebagai ekologi spesies, itu adalah kajian mengenai sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, baik perilaku dan adaptasinya terhadap lingkungan. Sedangkan sinekologi dia merupakan ekologi komunitas, di mana mempelajari mengenai kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam suatu kesatuan dan senantiasa saling berinteraksi. Selanjutnya mengenai apa-apa saja kajian yang terdapat dalam pembelajaran ekologi tumbuhan. Di sini saya membaginya menjadi 5. Yang pertama, individu. Selanjutnya mengenai individu atau spesies, dapat kita ketahui bahwa dalam tingkatan taksonomi spesies ini ditujukan untuk menyatakan satu jenis yang serupa dan dapat saling membuahi antara satu dengan yang lain, serta tidak dapat membuahi dengan anggota kelompok yang lain. Nah, anggota-anggota dalam suatu kelompok itu dapat menghasilkan suatu keturunan yang fertil. Nah, untuk spesies tumbuhan tercatat terdapat sekitar lebih dari 350.000 spesies yang di dalamnya belum termasuk alga hijau, dan dari jumlah spesies tersebut itu 258.650 jenis, diantaranya itu merupakan tumbuhan berbunga dan 18.000 lainnya merupakan jenis dari lumut. Selanjutnya dari individu kemudian akan masuk ke dalam akan berkumpul dan saling berinteraksi yang kemudian akan membentuk populasi.